Kekejaman seorang raja musyrik zalim. Membakar rakyatnya yang beriman hanya untuk mendapatkan sebuah pengakuan ketuhanan. Namun keimanan yang kokoh tidak goyah sedikit pun di hadapan lalapan api. Mereka adalah Asyabul Uhdud, orang-orang beriman yang dibakar di dalam parit. Kisah ini juga diabadikan di dalam Al-Quran dalam surat Al-Buruj ayat 4 hingga 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan sohibul hikayah, selamat datang di channel Abu Hikayah. Kami akan menyajikan kisah dan informasi seputar khazanah Islam yang akan menambah wawasan Anda. Sebelum menyimak kisah pada kesempatan kali ini, silakan berikan dukungan untuk channel ini agar lebih berkembang. Dengan cara klik like, subscribe dan share agar menjadi amal jariah kita. Kisah Asyabul Uhdud merupakan kisah yang menceritakan orang-orang yang membakar orang beriman dalam sebuah parit. Orang-orang beriman pada masa itu hidup-hidup dalam sebuah parit dengan api yang menyala oleh seorang raja yang zalim karena berpegang teguh dengan keimanan pada Allah Ta'ala meskipun harus mengalami siksaan yang sangat berat. Kisah tersebut telah disampaikan oleh seorang sahabat bernama Suhaib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dahulu ada seorang raja dari golongan umat sebelum kalian, ia mempunyai seorang tukang sihir. Ketika tukang sihir tersebut berada dalam usia senja, ia mengatakan kepada raja bahwa ia sudah tua dan ia meminta agar dikirimkan anak yang akan jadi pewaris ilmu sihirnya. Maka ada seorang anak yang diutus padanya. Tukang sihir tersebut lalu mengajarinya. Saat dalam perjalanan menuju tempat tukang sihir mengajarkan sihirnya, anak ini bertemu seorang rahib dan ia pun duduk bersamanya dan menyimak nasihat si rahib. Ia pun begitu takjub pada nasihat-nasihat yang disampaikan si rahib. Ketika ia telah mendatangi tukang sihir untuk belajar, ia pun menemui si rahib dan duduk bersamanya. Ketika anak tersebut terlambat mendatangi tukang sihir, ia dipukul, maka ia pun mengadukannya pada rahib. Rahib pun berkata, "Jika engkau khawatir pada tukang sihir tersebut, maka katakan saja bahwa keluargaku menahanku. Jika engkau khawatir pada keluargamu, maka katakanlah bahwa tukang sihir telah menahanku." Pada suatu saat ketika anak tersebut dalam perjalanan untuk menemui tukang sihir, tibalah ia di suatu tempat dan di situ ada seekor binatang besar yang menghalangi orang banyak di jalan yang dilalui mereka. Anak itu lalu berkata, "Pada hari ini saya akan mengetahui, apakah penyihir itu yang lebih baik ataukah rahib itu." Ia pun mengambil sebuah batu kemudian berkata, "Ya Allah, apabila perkara rahib itu lebih dicintai di sisimu daripada tukang sihir itu, maka bunuhlah binatang ini sehingga orang-orang banyak dapat berlalu." Lalu ia melempar binatang tersebut dan terbunuh. Lalu orang-orang bisa lewat. Lalu ia mendatangi rahib dan mengabarkan hal tersebut. Rahib tersebut pun mengatakan, "Wahai anakku, saat ini engkau lebih mulia dariku. Keadaanmu sudah sampai pada tingkat sesuai apa yang saya lihat. Sesungguhnya engkau akan mendapat cobaan, maka jika benar demikian, janganlah menyebut namaku." Kemudian Allah berikan kelebihan pada anak itu untuk dapat menyembuhkan orang buta, yang berpenyakit kulit dan berbagai macam penyakit. Hingga berita ini pun sampai di telinga sahabat dekat raja yang telah lama buta. Ia pun mendatangi pemuda tersebut dengan membawa banyak hadiah. Ia berkata pada pemuda tersebut, "Ini semua bisa jadi milikmu asalkan engkau menyembuhkanku." Pemuda ini pun berkata, "Aku tidak dapat menyembuhkan seorang pun. Yang mampu menyembuhkan hanyalah Allah. Jika engkau mau beriman pada Allah, aku akan berdoa padanya supaya engkau bisa disembuhkan." Ia pun beriman pada Allah, lantas Allah menyembuhkannya. Sahabat raja tadi kemudian mendatangi raja dan ia duduk seperti biasanya. Raja pun bertanya padanya, "Siapa yang menyembuhkan penglihatanmu?" Ia pun menjawab, "Tuhanku." Raja pun kaget, "Apa engkau punya Tuhan selain aku?" Sahabatnya pun berkata, "Rabku dan Rabmu itu sama yaitu Allah." Raja tersebut pun menindaknya, ia terus bertanya sampai ditunjukkan anak yang tadi. Ketika anak tersebut datang, raja lalu berkata padanya, "Wahai anakku, telah sampai padaku berita mengenai sihirmu yang bisa menyembuhkan orang buta dan berpenyakit kulit, serta engkau dapat melakukan ini dan itu." Pemuda tersebut pun menjawab, "Sesungguhnya aku tidaklah dapat menyembuhkan siapapun. Yang menyembuhkan adalah Allah." Mendengar hal itu, raja lalu menindaknya, ia terus menindaknya, sampai ditunjukkan pada pendeta yang menjadi gurunya.
Ketika pendeta tersebut didatangkan, raja pun memerintahkan padanya, "Kembalilah pada ajaranmu." Pendeta itu pun enggan. Lantas didatangkanlah gergaji dan diletakkan di tengah kepalanya. Lalu dibelah kepalanya dan terjatuhlah belahan kepala tersebut. Setelah itu, sahabat dekat raja didatangkan pula, ia pun diperintahkan hal yang sama dengan pendeta, "Kembalilah pada ajaranmu." Ia pun enggan. Lantas, terjadi hal yang sama, didatangkanlah gergaji dan diletakkan di tengah kepalanya. Lalu dibelah kepalanya dan terjatuhlah belahan kepala tersebut. Kemudian giliran pemuda tersebut yang didatangkan. Ia diperintahkan hal yang sama, "Kembalikan pada ajaranmu." Ia pun enggan. Kemudian anak itu diserahkan kepada pasukan raja. Raja berkata, "Pergilah kalian bersama pemuda ini ke gunung ini dan itu. Lalu dakilah gunung tersebut bersamanya. Jika kalian telah sampai di puncaknya, lalu ia mau kembali pada ajarannya, maka bebaskan dia. Jika tidak, lemparkanlah ia dari gunung tersebut." Lantas pasukan raja tersebut pergi bersama pemuda itu lalu mendaki gunung. Lalu pemuda ini berdoa, "Ya Allah, cukupilah aku dari tindakan mereka dengan kehendak-Mu." Gunung pun lantas berguncang dan semua pasukan raja akhirnya jatuh. Lantas pemuda itu kembali berjalan menuju raja. Ketika sampai, raja berkata pada pemuda, "Apa yang dilakukan teman-temanmu tadi?" Pemuda tersebut menjawab, "Allah Ta'ala telah mencukupi dari tindakan mereka." Lalu pemuda ini dibawa lagi bersama pasukan raja. Raja memerintahkan pada pasukannya, "Pergilah kalian bersama pemuda ini dalam sebuah sampan menuju tengah lautan. Jika ia mau kembali pada ajarannya, maka bebaskan dia. Jika tidak, tenggelamkanlah dia." Mereka pun lantas pergi bersama pemuda ini. Lalu pemuda ini pun berdoa, "Ya Allah, cukupilah aku dari tindakan mereka dengan kehendak-Mu." Tiba-tiba sampan tersebut terbalik, lalu pasukan raja tenggelam. Pemuda tersebut kembali berjalan mendatangi raja. Ketika menemui raja, ia pun berkata pada pemuda, "Apa yang dilakukan teman-temanmu tadi?" Pemuda tersebut menjawab, "Allah Ta'ala telah mencukupi dari tindakan mereka." Ia pun berkata pada raja, "Engkau tidak bisa membunuhku sampai engkau memenuhi syaratku." Raja pun bertanya, "Apa syaratnya?" Pemuda tersebut berkata, "Kumpulkanlah rakyatmu di suatu bukit. Lalu saliblah aku di atas sebuah pelepah. Kemudian ambillah anak panah dari tempat panahku, lalu ucapkanlah, Bismillahirrobbilgulam, artinya, dengan menyebut nama Allah Tuhan dari pemuda ini. Lalu panahlah aku. Karena, jika melakukan seperti itu, engkau pasti akan membunuhku." Lantas rakyat pun dikumpulkan di suatu bukit. Pemuda tersebut pun disalib di pelepah, lalu raja tersebut mengambil anak panah dari tempat panahnya kemudian diletakkan di busur. Setelah itu, ia mengucapkan, Bismillahirrobbilgulam, artinya, dengan menyebut nama Allah Tuhan dari pemuda ini. Lalu dilepaslah dan panah tersebut mengenai pelipisnya. Lalu pemuda tersebut memegang pelipisnya tempat anak panah tersebut menancap, lalu ia pun mati. Rakyat yang berkumpul tersebut lalu berkata, "Kami beriman pada Tuhan pemuda tersebut. Kami beriman pada Tuhan pemuda tersebut." Raja datang, lantas seorang yang berkata, "Apa yang selama ini engkau khawatirkan? Sepertinya yang engkau khawatirkan selama ini benar-benar telah terjadi. Manusia saat ini telah beriman pada Tuhan pemuda tersebut." Lalu raja tadi memerintahkan untuk membuat parit di jalanan lalu dinyalakan api di dalamnya. Raja tersebut pun berkata, "Siapa yang tidak mau kembali pada ajarannya, maka lemparkanlah ia ke dalamnya." Atau dikatakan, "Masuklah ke dalamnya." Mereka pun melakukannya. Hingga ada seorang wanita bersama bayinya. Wanita ini pun begitu tidak berani maju ketika akan masuk di dalamnya. Anaknya pun lantas berkata, "Wahai ibu, bersabarlah karena engkau di atas kebenaran." Demikianlah kisah dari Ashabul Ukhdud, semoga kisah ini mampu mengokohkan iman kita. Sampai jumpa di kisah-kisah Islami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.